Puji Tuhan, di kesempatan yang baik ini saya Dr. Pendeta Muda Agus B. Simbolon SEMPD. Kali ini saya berjumpa dengan rekan pelayanan Dr. Tema. Beliau adalah salah seorang tim dari Radio Pelita Kasih, di mana doa-doa yang ada di dalam program tersebut sangat memberkati. Mari kita saksikan obrolan saya secara singkat. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua, juga para pendengar. Ya, shalom. Salam Pak Agus. Ya, oke. Puji Tuhan, di kesempatan yang baik ini saya berjumpa dengan Dr. Tema, salah seorang penyiar radio Pelita Kasih. Ya, luar biasa. Kita saksikan, kita dengarkan kesaksian beliau selama di radio beberapa menit ke depan. Silakan Dr. Tema. Ya, salam penonton yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Dan saya mengucap syukur bisa berbincang dengan Pak Agus ya, dari kampus yang sama, pelayanan yang sama. Tentang radio memang benar Pak Agus dan saudara-saudara yang melihat tayangan ini, saya sejak 1 April 1984 sudah bekerja di Radio Pelita Kasih Jakarta. Dan itu semua karena Tuhan yang menuntun. Karena sejak kecil saya senang dengan radio dan pernah juga waktu masa taman kanak-kanak mengisi acara RRI di kampung halaman saya. Luar biasa. Jadi saya masuk ke Radio Pelita Kasih itu juga tidak pernah saya duga, karena teman saya meminta saya untuk meresensi puisi. Dari mulai meresensi puisi di acara itu sampai akhirnya saya melanglang buana di setiap acara dan memiliki beberapa tugas-tugas yang sifatnya struktural. Nah, berbicara masalah pelayanan radio, mungkin orang Pak Agus banyak menganggap enteng ya. Apalah radio, mendingan juga TV, mendingan juga YouTube dan sebagainya. Tapi ternyata dampaknya luar biasa sampai disertasi saya meneliti sejauh mana pengaruh radio siaran rohani itu pengaruhnya untuk pertumbuhan iman. Dan saya dapat bukti bahwa orang yang mendengar radio itu sampai berani mengatakan bahwa mereka menerima Yesus karena terus-terusan mendengar siaran rohani. Itu ada 15% dari angket yang saya sebarkan. Jadi artinya sarana ini luar biasa. Bisa membuat orang untuk terus-terusan menikmati firman Tuhan, puji-pujian yang ada. Dan kalau misalnya kita semua ada kesempatan bersiaran, pergi keluar kota pelayanan, datangilah radio rohani di sana atau radio apapun. Mari di sana jadi pengisi kabar baik, kabar keselamatan di udara. Karena dia mencakup keseluruhan wilayah. Mungkin kita pelayanan hanya di satu gereja, tapi ketika kita siaran seluruh wilayah kita cakup. Jadi isinya tentu hal-hal yang positif, ilmu pengetahuan, firman Tuhan, konseling, puji-pujian, dan banyak lagi. Iya, itu luar biasa, satu cerita singkat dari Dr. Tema. Mungkin ada firman Tuhan yang disampaikan Dr. Ya, Tema? saya benar-benar banyak firman Tuhan yang menopang untuk kita boleh melayani ya. Tapi saya ambil ini dari Ulangan 27 ayat 10. Ulangan 27 ayat 10. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Poinnya adalah kita harus mendengarkan suara Tuhan. Dan kalau kita sudah dengar suara Tuhan, apakah kita simpan sendiri? Tidak kan ya? Harus kita beritakan kembali melalui salah satunya adalah mikrofon radio. Mikrofon radio untuk zaman sekarang Pak Gus dan teman-teman yang menonton itu sudah mendunia. Karena radio sekarang dilengkapi dengan YouTube, dilengkapi dengan streaming, dilengkapi dengan radio garden dan macam-macam, sehingga kita bisa didengar di seluruh dunia. Maka firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan Tuhan mengatakan jadilah berkat, maka kita sampaikan dengan cara yang sesuai dengan cara-cara radio, dan orang akan banyak bertobat. Oke, ya, terima kasih Dr. Tema. Ya. Demikian obrolan singkat bahwa di setiap sesi intinya adalah kabar baik Injil disampaikan. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu pemirsa yang mendengar, kiranya mendengar firman Tuhan, mau percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, katakan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di obrolan saya dengan orang-orang yang Tuhan pakai secara luar biasa, terutama yang di radio. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.